Indonesia merupakan negara dengan kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bagaimana tidak, masyarakat Indonesia sering mengabaikan ilmu yang diajarkan seperti suara masuk di kuping kiri dan keluar di kuping kanan. Salah satu pengajaran yang dari kecil sudah ditekankan kepada masyarakat, tetapi selalu disepelekan adalah tentang betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan marak terjadi dan menyebabkan berbagai dampak buruk seperti bencana banjir dan bahkan dapat mengubah julukan suatu daerah dikarenakan tercemarnya lingkungan tersebut. Salah satu daerah yang mendapat julukan buruk di Indonesia adalah Kalibau Sungai Cirarap, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Julukan Kalibau diberikan karena memang lokasi tersebut memiliki aroma yang tidak enak dan sangat menyengat. Hal ini dikarenakan terdapat tempat pembuangan sampah ilegal yang persis berada di pinggir jembatan Sungai Cirarap. Parahnya lagi, lokasi pembuangan sampah ini berdekatan dengan pemukiman warga. Mereka terpaksa membiasakan diri hidup berdampingan dengan sampah dan sungai yang tercemar. Bahkan anak-anak yang ada di lokasi sekitar sudah terbiasa dengan lingkungan ini. Kalian tinggal di sini dari kecil? Iya, di sini aja main. Emang bahasa Jawa ya? Orang Jawa emang ya? Bisa? Orang Jawa emang Bisa ngomong Jawa. Tapi ya kalau ngomong Indonesia juga gak apa-apa. Bau nggak? Ngerasa bau nggak? Enggak. Atau udah kebiasa kalian? Biasa udah aja. Udah biasa. Selain memiliki bau tidak sedap, pemandangan di sekitar kawasan Kalibau juga nampak kumuh. Sampah nampak berserakan di sisi kiri dan kanan jembatan. Kita mencoba mencari tahu warga yang paham mengenai sejarah Kali Cirarap. Mari Pak. Pak, mau nanya, kalau Pak RT sini di mana ya? Di sana. Oh. Keluar aja. Keluar. Oh, keluar aja. Oh iya. RT sini sih. Oh, enggak, Iya. ini enggak ada RT-nya. Di Oh. sini enggak ada RT-nya. Enggak ada. Oh, ada. Kalau kepala desa enggak ada juga ya? Ada lah. Bapak Juman Hadi, sejarawan yang telah tinggal di desa yang bersebelahan dengan Kali Cirarap dalam waktu yang cukup lama. Beliau merasakan dan melihat sendiri perubahan yang terjadi di Kali Cirarap sejak tahun 1991. Dulu ya, saya kesini ingat ya, dulu tahun 91, saya bisa mandi di situ. Sebelum kali ini bau. Belum gitu. bau. Masih bening gitu Masih ya. bening. Waktu dulu jaganya pengairan Pak Bogor ya. Dulu mah ada item dikit udah dikejar sama dia. Sekarang nggak ada peduli. Sampah yang perlahan menumpuk dan air yang berubah menjadi hitam telah beliau hadapi dengan berbagai solusi. Namun nyatanya semua usahanya tidak membuahkan hasil karena banyak masyarakat luar yang tidak peduli dengan lingkungan. Iya. Kan aneh jawabannya begitu. Maunya saya kan dia sebagai pemerintah setempat seharusnya kan gimana solusinya. Kita kan cari solusi, bukan cari. Meskipun udah dibikin kayak banner di pinggir jalan kayak jangan Wah, buang sampah di itu sini, pernah tetap aja. dulu dari Koramil Iya. sama Satpol PP dari kepolisian pernah dibikin monyet ya. Buang sampah sini pernah bikin gambar monyet tulisan dulu. Ini banner ya, tulisan Ya, jangan buang bener. sini sama dengan Ya. monyet gitu. Terus Oh, salah. di pagar. Kalau saya sih gini ya, saya nggak setuju sih Enggak setuju ya. masalah kayak gitu ya. Sebenarnya ketegasan aja gini nih. Seumpama mau bener nih dilibatkan 3 desa, Sukaasi, Sukamantri,
Pasar Kemis. Ini kepala desa 3 yang bertanggung jawab. Masa nggak bisa bayar orang 2 untuk jaga itu? Ayo. Iya. Tuh. Nggak usah kita magar, nggak usah kita bikin banner mah. Jangan buang sampah di sini, dia di sebelahnya. Iya betul sih. Di kamar monyet, gua bukan monyet ini pikirnya kan. Gitu loh. Dan juga itu kan orang buang sampah itu pagi. Oh, kebanyakan Jam itu 3, jam subuh, malam. ya. Bahkan itu pagi. pengusaha, rata-rata warteg. Banyak kan umpama ini warteg rumah makan Padang, orang jual-jualan kan. Jadi orang sini juga bingung mau kemana Iya, sampahnya. nah itu loh. Itu yang solusi sekarang itu kayak gitu. Satpol PP itu digaji kan? Nah, kerjanya apa? Kalau nggak ada gusuran, nggak dikerjakan kan? Ya. Nah, penetipan apa? Nggak ada pedagang, penetipan yang nggak ditertipin, ya kan gitu kan banyak. Iya. Kita bukan ini ya, ini fakta ya di mana-mana aja. Iya. Nah maksud saya, manfaatin di Satpol PP. Gampang loh kalau serius. Iya. Tinggal di Ngapain kita mau di beno, di pagar? Iya, Sekarang sama gini aja. aja, gampang kalau mau serius. Pemerintah itu kalau mau serius gampang solusinya. Dia sanggup ngeluarin dana, bikin pos di situ. Oh iya betul. Sekarang gini, itu taman, ada di taman, itu nggak pengaruh kan? Iya. Karena orang taman itu pernah diancam. Pernah dilempar batu. Parah ya. Ya kan makanya kata saya tadi, ya kita sebagai masyarakat maunya kita kan kalau pemerintah benar-benar serius gampang solusinya. Sekarang ini kayak gini nih. Kan masyarakat rela mengumpulkan uang bersama-sama untuk pembangunan jalan masuk ke desa mereka. Kalau kan saya kalau kita orang bicara terapin dulu ke kita. Gitu loh. Baru kita bisa ngomong kan gitu. Nah saya itu taman, saya ngomong sama minta rekomendasi dari Kodim dulu untuk taman, saya bikin taman kok. Itu dari warga ya, bukan dari pemerintah. Dari saya sendiri, dari sini. Dana Pribadi nggak ya? ada. Oh iya, kalau Dan pribadi. dana pribadi Tuh. juga dong otomatis. Jalan dana pribadi. Coba kamu lewat sono. Dari pribadi itu. Air yang berubah menjadi hitam dicurigai berasal dari pabrik-pabrik yang memang berlokasi di sepanjang jalur Sungai Cirarap. Kali Cirarap memang berada di kawasan pabrik seperti PT Trimoroframe Indonesia, Agrochemical, PT Faras Ratu Badis Prambanan, dan masih ada beberapa nama pabrik lainnya. Masyarakat awalnya tidak ingin curiga. Namun, semenjak pabrik-pabrik tersebut muncul, kondisi air mulai memburuk dan berubah warna menjadi hitam. Dilansir dari suaranusantara.com, pada tahun 2020 kondisi Kalibau sudah membaik dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Pada tahun itu juga terdapat bantuan dari pemerintah dengan membangun tanggul dengan tujuan agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak naik ke permukaan. Namun pada tahun 2021, dilansir dari poskota.co.id menjelaskan bahwa kondisi Kalibau kembali memburuk. Saat film ini dibuat, sampah kembali berserakan dan air sungai lagi-lagi kembali menghitam. Seperti yang kita tahu, penumpukan sampah dapat menyebabkan penyumbatan dan memicu terjadinya banjir. Banjir merupakan musibah yang masyarakat sekitar Sungai Cirarap selalu rasakan, apalagi di musim hujan. Meskipun pembangunan tanggul telah membantu mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya banjir, nyatanya terkadang air tetap naik dikarenakan sampah yang terus-menerus mengisi Kalibau. Tapi alhamdulillah tolong lah. Tolong ya, alhamdulillah. Cuman standarnya saya nggak tahu. Tapi kalau dulu sebelum ada tanggul banjirnya
banjir nggak Pak? Kalau Banjir malah parah sampai ke sini. Ini nguras dia. Parah malahan. Hujan waspada aja. gitu ya, waspada ya. Iya. Jenis-jenis sampah ini sangat beragam, seperti sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan dari berbagai bisnis makanan, dan juga sampah-sampah lainnya. Sampah juga menyebabkan berbagai kejadian lainnya seperti membuat jalanan licin untuk dilalui sehingga banyak masyarakat yang jatuh terpeleset. Ibu Amida, seorang penjual bunga yang menetap di samping Sungai Cirarap, langsung merasakan berbagai pilu selama tinggal di sana. Berapa lama Ibu tinggal di sini dan berjualan di sini? Saya udah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Berarti dari mulai 2012? Iya. Dari 2012. Kondisi Sungai Cirarap sudah parah saat Ibu Amida pertama kali membuka toko di sana. Ibu Amida menempati lokasi tersebut karena terpaksa, sebab Ibu Amida tidak memiliki tempat tujuan lain. Terus kalau misalnya waktu 2012 itu kalau hujan air naik nggak? Air naik kemarin kan waktu tahun berapa itu? Pada hanyut semua kembang. Waktu banjir kiriman mana itu tahun berapa itu? Udah 3 tahun kayaknya. Berarti air naik terus? Air naik, soalnya kan jebol itu danau itu. Kali juga naik semua, jadi nggak tahu waktu malam itu jam 1 pada hanyut semua kembangnya. Berarti tanamannya pada hanyut semua? Iya kan kinter ke bawah itu ke kali. Air dari atas ke kali. Kalau misalnya Ibu ini kira-kira tahu nggak ke air itu baunya dari mana? Limbah Pabrik ya? pabrik. Kemarin juga udah wawancara sama Pak Juman Hadi juga sih kan soal ya sejarahnya kan, katanya dulu tahun 91 itu katanya masih bersih. Iya kalau dulu. Namanya katanya pintu air kalau salah sebelum kali bau kan. Kondisi ini juga sangat berpengaruh dengan hasil penjualan bunganya. Ngaruh nggak Bu kalau misalnya kan Ibu kan jualan tanaman nih, sebagai kan tanaman kan bunga hias kan. Iya. Nah itu Kak kalau misalnya itu berpengaruh nggak ke pelanggan kayak misalnya mau beli gitu? Iya kadang pengaruh. Kalau yang orangnya jijik gitu kan, bau ini cepet-cepet gitu. Iya. Jadi Kan namanya beda-beda kan orang. berarti kalau misalnya itu berpengaruh banget ya Bu. Masyarakat enggan membeli bunga hanya karena lokasi toko yang bersebelahan dengan berbagai tumpukan sampah. Ibu Amida mencoba untuk berjaga serta menegur masyarakat yang membuang sampah di sana. Namun Ibu Amida malah mendapatkan amarah dari masyarakat yang membuang sampah di sana. Kalau Ibu pernah gitu nggak ada kayak upaya kayak jangan buang sampah di sini gitu? Tetap malah sayanya yang dimarahin. Kadang suami saya tuh dimarahin, malah galakan yang buang sampah, susah Mas. Iya. Saya juga di sini kan, aduh emangnya nggak enak apa bau sampahnya kan. Namanya sampah itu rumah tangga itu, kadang yang bau itu. Popok gitu. Iya. Terus gimana lagi saya nyari duitnya di sini? Malah galakan yang gitu. Yang buangnya kadang susah, ngeyel kadang. Saya ini warga sini, ya tahu Pak, warga sini juga. Tapi saya imbasnya yang bau. Apa mah nggak enak-enak aja, buang-buang asal nyemplung aja gitu. Kadang susah ngeyel, saya harus bilangin. Tapi sebenarnya ini tuh asli tempat pembuangan sampah atau Ya bukan lah, bukan ya? bukan. Berarti karena warga tahu di situ tempat sampah, Tempatnya jadi kan buang aja. jadi, ya itu. Jadi banyak numpuk-numpuk gitu. Ada pernah tindakan kayak sebelumnya nih kayak bikin banner tidak buang sampah terus segala macam itu pernah nggak? Itu kan waktu berapa bulan ya kayaknya kan sampah sampai numpuk sampai ke kembang. Soalnya kan nggak tahu ya tukang sampah itunya itu yang mobilnya itu jarang ngangkutin apa gimana gitu numpuk. Jadi kan dipikul, dikeruk sampahnya soalnya kan penuh sampai ke sini, sampai kembang saya juga ke bawah. Kemarin saya wawancara Pak Budiman Hadi, beliau bilang kalau sebenarnya tuh yang buang sampah di sini tuh bukan masyarakat sini, kayak orang-orang dari luar. Naik motor buang, naik mobil buang gitu. Itu ada jam-jamnya Bu? Jam 3 subuh, jam 4-an. Jadi biar gak dilihat orang ya? Iya, orang-orang waktu pasar itu.
Tak hanya amukan, ketakutan lain yang Ibu Amida alami adalah sering kali ular besar yang muncul di pekarangan tanamannya dan juga tanah yang longsor terkikis sungai. Tanah yang longsor menyebabkan kerugian setiap kali tanamannya hanyut oleh sungai. Kondisi sungai sekarang sangat memprihatinkan dan membuat lingkungan sekitarnya menjadi tidak layak untuk ditinggali. Waktu saya tinggal di sini ular itu udah sering banget, banyak ular itu Oh, gede-gede. berarti pas pertama ke sini terus tinggal di sini. Ini juga jarang sih, biasanya keluar ular itu jam 1, jam setengah 5. Biasanya keluar. Ularnya gede-gede itu. Tapi nggak berani orang lindas sih. Iya juga sih. Takut. Faktor air hitam dan sampah juga menimbulkan berbagai penyakit yang menyerang masyarakat sekitar. Ibu Amida yang saat ini sedang hamil sedang berjuang keras dalam menjaga kesehatannya dari polusi udara dan polusi air. Karena ini pernapasan ini, karena bau ini. Jadi suka batuk. Oh, kalau kan kemarin saya juga lihat ibu punya anak kan ya? Iya. Kalau anak ibu sakitnya apa? Kalau misalnya ada batuk. Iya, kadang itu batuk. Ini aja saya lagi hamil. Oh, lagi hamil. Oh. Iya. Makanya saya di dalam dulu, karena kalau di luar itu bau. Berarti harapannya semoga cepat diperbaiki ya Bu ya. Baiki aja lah. Ya. Ibu Amida juga menjelaskan bahwa jembatan yang menghubungkan jalan di Sungai Cirarap sudah tua dan waktunya untuk direnovasi. Jalan-jalan itunya tuh. Kali kan sekarang udah perbaiki. Pas perbaiki itu pondasi itu kan air terus meluap ini kembang saya yang pada hanyut ini. Oh, berarti yang apa pinggir-pinggir itu? Pinggir-pinggir ini nih. Pas itu perbaikan Diperbaiki. itu udah selesai terus kan hujan gede itu. Jebol, jadi kembang saya kan nggak tahu pada kintir. Oh. Soalnya kan malam, Iya. jam setengah 1, jam 1. Berarti malah ada itu resiko buruknya juga ya. Itu namanya tinggal di pinggir jalan. Enak nggak enaknya. Masyarakat berharap pemerintah memberikan bantuan yang pasti agar dapat menumpas tuntas masalah ini, sehingga lokasi ini dapat menjadi lokasi yang diimpikan masyarakat sejak dulu. Nggak tenang orang. Ya, Tenang ya. kalau ke situ mahasiswa ya itu kan apa ya, ujung tombak ya. Iya. Kalau bisa sih jangan sekedar begini. Iya. Dikeluarin itu ke pemerintah setempat, Iya. ke dinas lingkungan, ya kan? Hmm. Mana dinas lingkungannya? Jadi situ sebagai mahasiswa walaupun dari situ minta sumber, Iya. ya satu ibadah kan, Iya. nolong masyarakat juga. Masyarakat sama kinerja pemerintah gimana? Iya, kerja pemerintah kayak mana? Makanya kata saya tadi kalau seumpama si Mas ngomongin warga sini gerah ya gerah, Kira warga sini kayak mana tindakannya bingung. bingung gimana solusinya juga. Kita pernah kita bentar di situ, ya dia ngomong apa? Kayak itu loh. Solusinya berarti masih belum ketemu ya. Pemerintah malah nanya ke warga Ya, malah. tapi pengen saya ini tadi kan ngajak rebukan. Jadi kita ketemu dari kecamatan sama lurah. Ya maksud saya tujuan saya itu tadi. Sebenarnya solusinya itu gampang. Sekarang gini kita belak-belakan aja ya, nggak usah nuduh-nuduhin. Satpol PP itu kerjanya apa? Aneh. Kalau Ya kan? ada Iya, kadang media baru jalan. Kalau ada, media iya. nggak ada. Jadi gini pertanyaannya. Satpol PP itu digaji kan? Nah, kerjanya apa? Kalau nggak ada gusuran, nggak dikerjakan kan? ya. Nah, penetipan apa? Nggak ada pedagang, penetipan yang nggak ditertipin, ya kan gitu kan banyak. Iya. Kita bukan ini ya, ini fakta ya di mana-mana aja. Iya. Nah maksud saya, Bupati di Satpol PP, gampang loh kalau serius. Iya. Tinggal di Ngapain itu kita aja. mau di beno, mau di pagar? Iya, Sekarang sama gini aja. aja, gampang kalau mau serius. Pemerintah itu kalau mau serius gampang solusinya. Dia sanggup ngeluarin dana, bikin pos di situ. Oh iya betul. Sekarang gini, itu taman, ada di taman, itu nggak pengaruh kan? Iya. Karena orang taman itu pernah diancam. Pernah dilempar batu. Parah ya. Ya kan, makanya kata saya tadi, ya kita sebagai masyarakat maunya kita kan kalau pemerintah benar-benar serius gampang solusinya.
berarti balik lagi harapannya seperti Pak Praiki Iya. dipikirin lah ya gitu. Iya, soalnya itu ada tindakan lah, pokoknya apa kasih CCTV kayak gitu, apa yang buang sampah di denda apa Iya. gimana gitu. Kan pasti ada plat nomornya kan Iya, kelihatan. heeh. Soalnya dijaga kayak apa? Saya suruh jaga ya, malah kadang sayanya kembang sayanya yang di Ditendang-tendang atau Iya. dipakai. sama yang itunya, yang buang sampahnya kan kesel kali nih kalau dimarahin terus. Iya. Padahal kan di undang-undang juga ada dilarang buang sampah, ada hukuman. Iya. Saya Tapi ini kan ini orang-orang buang sampah yang penting buang aja, nggak mikir itu ada undang-undang, ada apanya tuh, nggak ngerti kali.